Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alsa Pramesnita, NPM 101222140, kelas C4 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Makanatur Rasul. Muhammad SAW memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Namun, kedudukan beliau yang istimewa itu tidak disikapi oleh umat Islam dengan sikap guluh atau berlebihan, sebagaimana sikap kaum Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa alaihi salam. Umat Islam memposisikan Rasulullah SAW secara proporsional, sebagaimana diajarkan sendiri oleh beliau dari Ubaidillah bin Abdillah dari Ibnu Abbas. Ia mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, yang artinya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah Abdullah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis di atas, kita dapat menyimpulkan kedudukan Rasulullah SAW adalah abdu min ibadillah, seorang hamba manusia biasa dari sekian banyak hamba-hamba Allah Ta'ala. Yang membedakannya dengan hamba Allah Ta'ala lainnya adalah beliau Rasulun minal mursalin, seorang Rasul utusan Allah dari sekian banyak Rasul-Rasul Allah lainnya. Sebagai abdun min ibadillah, Muhammad SAW tidak ada bedanya dengan manusia lain. Beliau adalah manusia biasa, insanan, memiliki garis keturunan nasaban, dan berjasad jisman. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW melakukan aktivitas makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia lainnya. Ada 3 poin di sini, yaitu yang pertama manusia, yang kedua keturunan, dan yang ketiga yaitu fisik. Yang pertama manusia terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 7, yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya, agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Yang kedua ada keturunan. Nabi kita Muhammad SAW punya garis keturunan yang mulia, yang secara lengkap nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin An-Nazar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Dan yang ketiga ada fisik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah perawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek, tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan. Beliau rambutnya tidak keriting pekat, juga tidak lurus menjurai. Allah Azza wa Jalla mengutusnya pada usia 40, beliau tinggal di Makkah selama 10 tahun dan di Madinah selama 13 tahun. Allah Azza wa Jalla mewafatkannya pada usia 60 tahunan, dan uban beliau tidak mencapai 20 helai di kepala ataupun jenggot beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bersetuju dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib telah meninggal lebih dahulu sebelum beliau lahir. Nabi Muhammad telah ditetapkan sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sebelum dunia ini tercipta. Hal ini diucapkan dengan jelas oleh Nabi Isa alaihi salam. Sebagai salah satu Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad memiliki beberapa hal yang harus dilakukan dalam menjalankan misinya sebagai seorang Rasul. Berikut beberapa hal yang wajib dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, sebagai penyampai risalah. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, Rasul adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan risalah kepada umatnya, begitupun Nabi Muhammad SAW.
Sebagai penyampai risalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya orang-orang yang yaitu menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Yang kedua, sebagai pelaksana amanah. Sebagai seorang Rasul, tentu Nabi Muhammad memiliki amanah besar yang harus dipikulnya. Amanah tersebut berupa wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepadanya untuk disampaikan kembali kepada umatnya. Dan yang ketiga, sebagai pemimpin umat. Sebagai seorang Rasul, tentu Nabi Muhammad memiliki amanah besar yang harus dipikulnya. Amanah tersebut berupa wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepadanya untuk disampaikan kembali kepada umatnya. Dakwah kenabian. Dalam menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya, Nabi Muhammad tentu melakukannya dengan berdakwah. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan menyampaikan dakwahnya pada orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Setelah itu, baru kemudian beliau berdakwah secara terang-terangan di hadapan para kafir Quraisy pada saat itu. Salah satu bentuk nyata dari dakwah Nabi Muhammad untuk membela agama Islam adalah dengan berperang. Manfaat yang didapat jika kita mengimani Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga kesucian hati. Yang ketiga, meningkatkan keimanan. Yang keempat, membantu dalam beribadah. Dan yang kelima, menjadi teladan bagi orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.